Selamat siang Bapak. Siang. Nah, mohon maaf saya minta waktunya sebentar. Nah, untuk saya bermaksud membuat ini tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3 IP1 tentang dilema etika. Nah, di sini ditugaskan saya diminta untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan saya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin saya sampaikan. Bapak silahkan memberikan tanggapan. Boleh, jikalaupun itu pertanyaannya Bapak tidak inginkan untuk menjawabnya juga dipersilakan. Ya. Nah, baik, mungkin Bapak bisa perkenalkan dirinya Bapak dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku sebagai pimpinan atau kepala sekolah pada SD Negeri Komitato, di mana Pak Putu sebagai bawahan saya yang sekarang ini sementara mengikuti sedang mengikuti guru penggerak di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan saya sebagai pimpinannya beliau, saya sangat berterima kasih dan rasa senang karena banyak sekali informasi baru yang dia peroleh, dan pada akhirnya nanti dia akan sampaikan dan tanamkan di lembaga saya atau di sekolah tempat dia bertugas. Adapun hal-hal yang ingin disampaikan atau mau bertanya kepada saya akan siap menjawab. Baik, terima kasih Bapak. Nah, demikian perkenalan singkat profil dari Bapak Nikodemus Raja selaku Kepala SD Negeri Komitato. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini atau selama Bapak menjadi pimpinan atau selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bapak alami selama Bapak memimpin di SD Negeri Komitato? Jadi baik, tadi memang sepanjang saya sebagai pimpinan banyak sekali persoalan yang terjadi di sekolah dengan berbagai macam informasi yang mereka sampaikan kepada saya, tetapi segala informasi dari masing-masing rekan guru saya hanya menerima dan menampung. Kemudian saya berpikir bahwa ini salah satu persoalan yang perlu kita sebagai pimpinan harus hati-hati mengambil tindakan. Tetapi saya tidak kalah dalam mengambil keputusan. Saya memanggil guru-guru, menyampaikan bahwa kalau ada laporan tentang guru A atau guru B yang melakukan tindakan-tindakan itu, mungkin ada guru lain juga yang tidak menerima. Tetapi dari keseluruhan persoalan, saya menyampaikan, saya mengambil satu langkah yang tidak menyinggung salah satu perasaan daripada guru-guru tersebut. Dan pada akhirnya saya menyampaikan alasan-alasan dari masing-masing guru itu, lalu mereka juga menerima, dan kemudian kami rapat secara kebersamaan, kami sama-sama mengambil kesimpulan, dan dalam mengambil kesimpulan dengan cara damai sehingga tidak jadi persoalan yang muncul itu. Baik Bapak, kalau boleh tahu lebih spesifik, seperti guru yang Bapak ceritakan tadi sudah mengadu, mungkin kalau boleh nih, itu terkait tentang hal apa yang mereka adukan Bapak, sehingga Bapak bisa menimbulkan sampai Bapak bawa ke dalam sebuah forum diskusi. Ini permasalahannya tuh, ini permasalahan mereka yang diadukan ke Bapak. Itu banyak sekali. Misalnya cara mengajar, lalu masalah kehadiran, kemudian ya dalam rapat itu mungkin ada salah satu guru yang saya juga mungkin keliru mengambil satu kesimpulan,
bahwa guru ini yang terbaik, akhirnya guru lain lagi merasa tersinggung. Itu persoalan yang dominan selalu muncul di dalam suatu lembaga. Seperti di sekolah terkait kehadiran gurunya ya, berarti yang ada beberapa laporan yang harus Bapak sikapi seperti itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak, selama ini atau bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang sedang Bapak tangani ini, untuk kasus guru yang jarang datang ke sekolah, guru yang sering terlambat datang ke sekolah, di mana di sini kan ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama menggandeng nilai kebijakan. Jadi di sini memang benar, kadang-kadang terjadi hal-hal seperti itu. Mungkin ada guru yang sering tidak masuk sekolah, mungkin karena alasan ekonomi bisa juga. Kemudian ada alasan lain lagi, misalnya anak atau suami atau istri yang sakit. Sehingga dalam mengambil satu keputusan tidak bisa saya sebagai kepala sekolah, saya juga penuh dengan hati-hati dan saya mau menyelidiki guru tersebut. Misalnya dia tinggalkan sekolah, saya pendekatan dengan dia, kira-kira latar belakang apa, alasan apa. Sehingga dalam kepemimpinan saya bukan hanya melihat masalah tugas, tetapi masalah kesejahteraan guru juga perlu saya perhatikan. Sehingga dari semua itu, nanti sebentar dalam rapat saya akan menyampaikan hasil dari pendekatan saya secara pribadi kepada guru yang tidak masuk sekolah, bukan karena pemalas atau bukan karena melawan dengan kepala sekolah, tetapi karena ada latar belakang lain. Misalnya anaknya sakit atau suami sakit, tidak bisa istri tinggalkan atau sebaliknya, sehingga kedua-duanya ini dia aman. Jadi lewat pendekatan secara kekeluargaan itu yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Ya, baik Bapak ya, jadi sudah sangat bijak sekali ya. Berarti itu termasuk langkah ya. Nah, kalau bisa lebih spesifik lagi, nah langkah atau prosedur apa yang selama ini Bapak lakukan untuk menangani? Itu prosedur yang saya lakukan. Pendekatan yang pertama itu ya sebagai pimpinan, saya juga tidak dominan bahwa harus kita bertindak sebagai atasan dan bawahan, tetapi secara kekeluargaan itu yang lebih saya tunjukkan, sehingga guru tersebut dia juga bisa terbuka dengan keberadaan. Nah, untuk ininya Bapak, nah selama Bapak melakukan prosedur tindakan, apakah itu menurut Bapak sudah efektif dalam Bapak mengambil suatu keputusan yang Bapak jalankan terhadap guru yang sering dilaporkan terlambat datang ke sekolah? Dan memang ini terpaksa saya harus mengambil satu keputusan, tetapi saya juga beliau. Seperti tadi yang saya katakan bahwa kita lebih dominan itu memunculkan rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan di dalam suatu lembaga, sehingga terjadi komunikasi yang baik. Lalu saya juga menekankan di situ bahwa masing-masing guru itu harus menyampaikan alasan apa tinggalkan sekolah dan tidak boleh menutupi, sehingga saya juga sebagai pimpinan tidak bosan-bosan juga atau tidak mengambil satu keputusan bahwa saya sebagai kepala sekolah lebih dominan dalam mengambil keputusan, tetapi ini keputusan ini secara kebersamaan yang berlaku di suatu lembaga. Nah, baik Bapak ya. Nah, berarti itu anggapan Bapak secara efektif atau tidaknya. Nah, selama Bapak mengambil sebuah keputusan, langkah-langkah yang Bapak ambil, prosedur yang Bapak gunakan, adakah hal-hal yang menantang bagi Bapak dalam melakukan itu? Ya, sepanjang saya menyelesaikan suatu persoalan,
dasarnya pendekatan yang saya lakukan itu pendekatan secara kekeluargaan. Untuk tantangannya mungkin apa ada tidak selama itu mungkin Bapak punya menemui suatu tantangan yang membuat Bapak lebih lebih terpacu adrenalinnya untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak alami, untuk menyelesaikan guru-guru yang sering terlambat datang ke sekolah sehingga dia termotivasi untuk datang lebih rajin lagi. Memang dalam keputusan itu kalau secara intern antara guru tersebut yang dilaporkan itu sering tinggalkan sekolah, memang saya pendekatan secara kekeluargaan. Tetapi ketika kita berkumpul secara bersama-sama, saya memberi satu ketegasan yang berlaku secara umum, bukan saja yang guru yang bermasalah tadi yang saya tekankan. Sehingga dalam hati kecil guru tersebut, kok Bapak ini tidak menekan sama saya, tapi dia memberi satu himbauan secara keseluruhan tanpa menekan salah satu pihak. Dan ini keputusan ini yang saya ambil, atau jalan ini yang saya ambil, itu secara kebersamaan. Tetapi ketika nanti selesai saya rapat, saya juga masih panggil lagi guru tersebut. Jadi kasih dia motivasi. Saya tadi tidak menyinggung saudara karena memang saya berpikir bahwa saya mau secara keseluruhan, karena kita ini guru ini adalah orang yang dewasa. Tetapi ketika selesai dalam rapat terbuka tadi, secara intern saya panggil lagi dia, saya nasihat, luas, rajin datang dan lain sebagainya, sehingga dia juga merasa dia diterima, dia dihargai dan lain sebagainya. Baik Bapak ya, ini menarik sekali ya. Nah, berarti Bapak langsung mengedukasi orangnya. Nah, pada saat Bapak mengedukasi orangnya atau pada saat Bapak menyelesaikan permasalahan, apakah Bapak langsung selesaikan ketika Bapak menerima laporan, atau Bapak buatkan jadwal tersendiri, atau Bapak cari momen tersendiri, waktu tersendiri dalam penyelesaian masalah? Kalau saya lihat persoalannya agak gawat, saya belum bisa menanggapi pada saat itu. Tetapi saya lihat momen yang tepat, ketika terjadi komunikasi baik antara pelapor dengan yang dilapor tadi, baru di situ saya buka rapat. Dalam kerapatan itu saya tidak menekan salah satu, saya omong masalah kedisiplinan waktu dan lain sebagainya. Kemudian tanpa sepengetahuan guru-guru yang lain, guru yang sering tinggalkan sekolah atau yang buat masalah tadi, secara intern saya panggil. Saya panggil, kemudian saya nasihat, ada begini-begini dan lain sebagainya. Berarti sifatnya insidental ya, tergantung kebutuhan, tergantung momennya juga. Berarti Bapak sudah bisa melihat situasi yang tepat menurut Bapak. Berarti kalau saya bilang secara penjadwalan khusus seperti tidak ada, sehingga Bapak lebih menekankan pada prinsip kekeluargaan dan rasa kepedulian. Nah, selanjutnya Bapak, selama Bapak menjalankan tugas sebagai pimpinan, selama Bapak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, selama Bapak menjalankan tugas dalam mengambil suatu keputusan yang membuat Bapak dilema, adakah seseorang atau orang lain yang membantu Bapak? Atau mungkin Bapak mengambil keputusan sendiri? Mungkin Bapak mendengar masukan dari rekan yang lain atau siapa? Jadi ketika kita masuk dalam kesimpulan tadi, saya memberi ruang kepada teman-teman lain. Mungkin kesimpulan yang saya ambil mungkin keliru, saya bisa buka peluang kepada teman-teman lain untuk menyampaikan ide masing-masing. Dan sepanjang saya menjalankan seperti itu, tidak ada. Memang ada juga yang masukkan isu yang seolah-olah teman dengan saya dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya lempar kembali bagaimana dengan tanggapan teman guru ini, ternyata tidak ada tanggapan lain dan semuanya itu menerima apa yang saya ambil. Kemudian tidak ada lagi
yang walaupun tadi ada guru-guru yang mungkin rasa itu, dan saya tahu wataknya guru-guru sana tidak ada penyimpan atau tidak ada dendam ketika selesai rapat itu. Berarti Bapak lebih cenderung menggali informasi dulu, meminta pendapat rekan Bapak sendiri atau bawahan Bapak sendiri, baru kita ambil suatu kesimpulan bersama. Yang penting tidak semena-mena atas keputusan pribadi, ya. Itu yang saya dapat tangkap. Nah, dari sekian ini Bapak, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan, dari kasus yang Bapak sampaikan sampai Bapak mengalami sebuah dilema etika dalam mengambil suatu keputusan. Nah, dari semua itu pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil selaku pimpinan pada saat Bapak mengambil sebuah keputusan yang barang tentu berefek pada lembaga, masyarakat, pemerintah, bahkan orangnya tersebut. Jadi kita sebagai pimpinan kita harus pegang bahwa segala macam kesalahan itu ada pada pimpinan. Itu yang paling pertama. Lalu yang kedua, kita harus menerima kritikan dari teman-teman. Dan kritikan itu tidak boleh kita langsung menanggapi. Kita harus berpikir positif, dan menganggap bahwa kritikan itu merupakan satu ilmu untuk saya sebagai pimpinan untuk lebih memperbaiki diri. Jadi segala macam isu yang masuk, baik dari masyarakat maupun dari teman-teman guru, saya sebagai pimpinan saya siap untuk menerima. Dan dalam prinsip saya bahwa saya lebih punya pendirian bahwa bukan masalah yang menyelesaikan saya, tapi saya harus mampu menyelesaikan persoalan. Itu yang ada pada saya. Baik, terima kasih Bapak ya. Bapak sudah sampaikan kasusnya dan beberapa pertanyaan dari saya sudah Bapak tanggapi. Nah, ini Bapak, ini untuk pribadi saya sendiri, saya melihat Bapak dari track record kepegawaian mungkin sudah 20 tahunan lebih ya Bapak, sebelum jadi kepala sekolah, dari guru sampai sekarang menjabat sebagai kepala sekolah dengan masa kerja yang 20 tahun lebih, sehingga pasti banyak pengalaman yang Bapak alami dari satu sekolah ke sekolah yang lain seperti itu sampai terakhir di SD Negeri Kaum Batu. Nah, ada nggak pesan untuk saya pribadi bagaimana kiat-kiat kita selaku pimpinan dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi dilema atau di dalam dilema yang Bapak alami dengan penuh pertimbangan kiri kanan, dengan pertimbangan untung rugi, efek jangka panjangnya ke depan bagaimana, terus nanti berimbas tidak pada masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa berikan kiat-kiat sebagai pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, pengalaman saya. Ya, kebetulan saya juga waktu masih guru Bantu pada waktu itu, saya juga menangani atau sebagai bendahara BOS pada waktu itu. Jadi yang sering muncul di lembaga itu masalah keuangan. Masalah keuangan. Jadi saya waktu itu sebagai bendahara BOS, saya lebih dominan menerima semua kesalahan itu. Bahwa kalau muncul persoalan itu tidak ada lain, hanya masalah dana. Sehingga pada waktu itu saya pembuatan RAPS itu saya terbuka dengan teman-teman. Kemudian sesudah kita selesaikan itu RAPS dalam bentuk yang mentah, kita tanya setiap guru itu peroleh sekian. Bagaimana setuju? Oke. Kalau memang tidak supaya sampaikan. Jadi semua sepakat itu. Jadi saya pada waktu itu persoalan yang lebih muncul pengalaman saya waktu masih jadi guru sampai dengan kepemimpinan saya sekarang ini, masalah dana tidak ada lagi. Jadi saya menekankan kepada adik-adik lebih terputu yang sebagai senior juga di SD Negeri Kaum Batu, kita lebih menerima itu
sorotan, lebih banyak kita menerima, tidak boleh kita lawan. Karena kalau kita sudah lawan sama dengan kita lawan arus. Apalagi kita ini, ya saya tidak katakan apa, kita sebagai pendatang itu lebih banyak itu mereka tendes. Jadi persoalan ini saya selama di sana juga, saya kan orang luar juga yang masuk di sana. Jadi waktu itu saya terbuka. Jadi ketika kita bayar mereka punya istilah uang honor dan lain sebagainya, saya bilang bagaimana kalau ada yang langsung pada waktu itu tidak mau menerima, saya bilang waktu itu kita harus sudah memang sudah terbuka memang bahwa sekian dapat. Sebelum bagi kan saya sudah baca sebagai bendara bahwa dapat sekian. Jadi pengalaman yang saya alami sepanjang 20 tahun lebih sekarang saya sebagai guru, muncul persoalan yang paling dominan itu masalah uang. Baik, Pak. Terima kasih Pak ya atas pengalamannya, atas masukannya terhadap saya pribadi. Jadi selaku bukan guru aja, saya juga masih proses belajar. Saya perlu menggali pengalaman Bapak kita. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa di sesi selanjutnya sambil kita sharing. Untuk waktu sekarang saya ucapkan banyak terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu. Nah, tujuan saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas calon guru penggerak tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1. Namun sebelumnya Ibu saya persilakan untuk memperkenalkan diri sambil share rekam. Terima kasih. Nama saya Ibu Trisia Lurungono, Kepala Sekolah di SDK Tohik Totok, Kecamatan Lembah. Terima kasih. Nah, Ibu selaku pimpinan juga di sana, selaku kepala sekolah. Nah, maksud dan tujuannya saya pribadi adalah ingin sedikit menggali informasi lewat sesi wawancara ini tentang dilema etika ketika seorang pimpinan atau pemimpin dalam memecahkan kasus untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kurang lebih seperti itu intinya. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Nah, jika Ibu berkenan, silahkan Ibu jawab. Jikalaupun Ibu tidak berkenan untuk tidak menjawabkan, dipersilakan juga. Tidak jadi paksaan juga Ibu ya. Nah, sebelumnya untuk pertanyaan awal, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SD Katolik Totok, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Ibu alami di sekolah selaku pimpinan sekolah? Selama jadi pimpinan di sekolah itu, misalnya kasus dilema etika. Iya, dilema pada saat Ibu mengambil keputusan pasti ada keraguan-raguan atau pertimbangan ya. Kalau dilema mengenai etika, ya sebagai seorang ibu sekaligus sebagai pimpinan, dua-duanya ini pasti dia berjalan. Nah, sebagai pimpinan mungkin kita dibutuhkan satu ketegasan seperti itu. Tetapi di pihak lain kami sebagai pimpinan juga terbawa juga sebagai sikap seorang ibu, khusus saya pribadi. Misalnya dalam kasus misalnya dilema etika, bagaimana saya harus mengambil tindakan terhadap seorang guru yang menurut saya itu melakukan sesuatu yang menurut saya itu kurang Pas gitu. etis, kurang bagus begitu toh. Ya, mohon maaf sebelumnya, boleh diceritakan spesifiknya permasalahannya seperti apa ini kronologinya? Misalnya aku harus cerita. Boleh.
Misalnya ada satu guru yang guru honor dia, ya baru sih di sekolah itu, tetapi waktu mungkin karena anaknya mungkin anak-anak dalam wilayah itu, jadi dia berlaku itu seolah-olah sebagai penguasa atau tidak boleh dia itu ditegur atau dikritik begitu toh. Ketika kita menyampaikan bahwa suatu teguran, tapi saya tidak pernah menegur dengan kasar begitu. Melalui saya panggil dia, saya sampaikan bahwa tolong nanti ini anak-anak ini seperti ini. Karena dia waktu itu tidak masuk sekolah, jadi saya pakai WA begitu toh. Tapi apa yang dijawab begitu kasar toh, kasar sekali. Saya ini bukan malas gitu toh. Jawabannya seperti itulah. Jadi saya itu tidak pernah menanggapi apa yang dia balaskan di WA dengan kasar. Dia tidak tahu bahwa ya bukan kita mau gila hormat ya kita sebagai pimpinan tidak gila hormat, tetapi bagaimana cara kita menghargai sesama kita. Jangan lihat saya sebagai pimpinan, tapi kita melihat kita sebagai sesama begitu, tuh saling menghargai begitu dalam satu komunitas gitu. Ya, benar sekali. Jadi waktu itu dia menjawab seperti itu, tapi saya tidak pernah menanggapi dengan kasar juga. Kemudian saya diam. Kalau kita berbala-bala melalui media ini kurang bagus begitu, toh. Ketika dia masuk, teman-teman guru yang lain itu pada komplain semua, kenapa harus jawab seperti itu? Mereka masuk itu datang di saya, mama kenapa begitu? Saya bilang tidak apa-apa, itu mungkin jawaban dia. Mungkin orangnya seperti itu, dia tidak tahu menyampaikan itu isi hatinya dengan cara yang baik, tapi dia terbiasa dengan cara seperti ini. Jadi dia terbawa kepada siapa itu yang dia berhadapan gitu, tidak tahu. Intinya bahwa saya itu seperti itu sudah begitu. Jadi saya itu menanggapinya dengan biasa. Kemudian saya panggil, saya tidak pernah menyinggung apa itu kata-katanya dia. Jadi saya berpose seolah-olah saya tidak terjadi apa-apa kemarin begitu. Saya berikan kembali dia tugas, saya panggil dia seperti biasa melaksanakan tugas, seolah-olah bahwa saya tidak terjadi apa-apa saya sendiri. Dan dengan sendirinya dia makin hari saya lihat makin berubah. Ketika saya tegur lagi dia mulai mereda, dia mulai bukan hormat tapi lebih ke arah menghargai seperti itu. Boleh kita sebut Bapak X atau Ibu X ya? Kita identitasnya kita rahasiakan ya. Baik ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu. Nah, selama Ibu menghadapi guru ini, kita sebut guru X saja. Nah, Ibu kan mengambil sebuah atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Yang kepentingan yang sudah Ibu sampaikan tadi, di mana si guru X ini juga merupakan anak tanah di sana yang notabene ya bagaimana kita menyikapi posisinya dia dengan posisinya instansi lembaga, bagaimana Ibu memposisikan diri sebagai pimpinan. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan dari kalau kita pandang, kalau kita lihat di mana ada dua kepentingan atau lebih di dalam kasus ini, kepentingan dia sebagai anak tanah, kepentingan dia sebagai guru di sekolah, dan kepentingan Ibu sebagai pimpinan. Kalau saya tidak melihat dia dari segi apa, entah dia sebagai anak tanah, entah dia ini sebagai atau saya sebagai pimpinan, tetapi saya melihat dia itu sebagai seorang guru, figur seorang guru. Itu yang saya lihat. Berarti nilai kebijakan apa di sana Ibu? Yang saya tanam, yang saya lihat di situ bahwa kebijakan yang saya lihat di situ, yang saya mau ambil bahwa dia memilih profesi guru itu, dia harus mengambil risiko. Dia harus tahu risiko seorang guru itu seperti apa. Ketika dari awal dia ingin menjadi seorang guru, apa yang harus saya kerjakan sebagai seorang guru. Saya lebih melihat ke situ. Saya tidak lihat dia sebagai anak tanah, tidak.
Baik, info Bu. mau dari mana pun saya tidak peduli. Nah, berarti nilainya banyak ya. Iya. Boleh saya simpulkan berarti kurang lebih nilai etika Etika. sebagai profesi guru tersebut. Itu yang ingin Ibu Iya. tanamkan atau ingin Ibu putuskan. Nah, Iya. kemudian dari keputusan atau kebijakan yang sudah Ibu lakukan atau Ibu terapkan, langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan pada saat itu? Apa yang Ibu prosedur apa yang Ibu berikan terhadap Mr. X ini sehingga Ibu berani, oh kamu saya putuskan seperti ini gitu. Prosedurnya maksudnya Mungkin dari prosedur aturan pemerintah kah, mungkin dari prosedur kode etik guru lah yang Ibu ya jabarkan yang lebih diproseskan. kepada kode etik kita sebagai guru. Nah, kalau kepada aturan pemerintah mungkin kalau kita terapkan itu Agak lebih kaku jadinya, agak tapi keras. lebih keras itu. Jadi kita seolah-olah memberi pembatas begitu Benar, bahwa harus. ya. Tetapi kalau dia kan kita harus belajar dari wataknya dia, jadi lebih kepada kode etik guru. Berarti sifatnya hanya pendekatan secara Pendekatan, personal ya. iya. Dan itu mungkin lebih berhasil ketimbang kalau kita menggunakan Kan kesannya memecat gitu. Kalau Iya. pendekatan mungkin lebih Iya, sifatnya lebih rahasia, jaga privasi. Iya, Nah, boleh karena- kita bilang restitusi berarti Ibu ya. karena ya hari-hari kan kita selalu berhadapan ya toh. Nah, dari yang Ibu lakukan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sudah efektif dari keputusan yang Ibu ambil tersebut pada kasus-kasus dilema etika yang tadi itu? Yang efektif apa yang timbul itu? Dia lebih kepada perubahan sikap, lebih dari semula yang agak arogan begitu Benar. menjadi lebih lunak lagi, lebih menghargai, lebih mendengarkan pendapat orang lain. Ya, jadi adalah perubahan begitu. Jadi dari sifatnya yang arogan itu atau keras, jangan kita balas juga dengan keras begitu. Makanya tadi dari awal saya bilang sebagai pimpinan dari segi pimpinan dan juga dari segi seorang ibu, kedua itunya kita bawa begitu. Nah, beda kalau dia seorang guru kepala sekolah laki-laki mungkin agak berbeda lah. Iya, berbeda Ibu. Setiap pimpinan pasti Iya. memiliki Nah. perintah sendiri. Baik, terima kasih Bu ya. Nah, kemudian berarti lebih efektifnya dengan melakukan pendekatan berarti hasilnya yang mungkin guru tersebut jadi tahu diri lah kasarnya Iya. kita bilang ya. Lebih Tahu diri banyak. bisa memposisikan dirinya Iya. seperti apa terrealisasi. Nah, kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Ada nggak hal yang menantang? Ada kalau di sekolah itu ada. Yang pertama itu ada guru yang ya pola pikirnya bagus, lebih luas begitu toh. Ada guru yang pola pikirnya ya jalan di tempat, jarang keluar dan mungkin juga jarang membaca atau bergaul. Zaman sekarang kan kita lebih ke medsos ya toh, jadi Iya. agak tertutup, introvert begitu toh. Jadi dari mengambil keputusan Iya, mengambil keputusan untuk tantangannya, tantangan itu seperti itu ya agak sulit juga tapi tidak terlalu berat untuk saya seperti tadi itu. Berarti kurang lebihnya melatih kesabaran ya? Iya, ada bisa. Karena kalau kita sabar, saya rasa dan saya sudah ulang-ulang melakukan itu begitu pendekatan dengan sabar dan kadang-kadang juga membuahkan hasil. Baik, bagus ya Ibu. Nah, kemudian pada saat Ibu menemukan si guru X ini ya, acuh tak acuh dan lain sebagainya, pada saat Ibu melakukan treatment, pada saat Ibu mengambilkan keputusan, apakah ini sifatnya terjadwal, mungkin Ibu siapkan waktu khusus untuk mereka, atau pada saat kasus itu langsung Ibu melakukan tindakan? Tidak, kadang saya berpikir bahwa tidak perlu kita membuat satu jadwal, tapi
saya ada merencanakan itu, tapi tidak dalam sebuah atau spontan, tapi bertahap saya melakukan pendekatan itu. Misalnya hari ini mungkin saya hanya bercerita begitu toh. Kemudian dari hasil saya duduk dengan dia bercerita, saya kan melihat ada perubahan. Kemudian saya memberikan tugas. Kalau dia menerima dan menyelesaikan tugas itu dengan baik, sudah seperti itu sudah. Nanti hasilnya saya lihat lagi. Kalau memang saya kemudian saya tambahkan lagi tugas-tugas berikutnya, dan ada perubahan, berhasil, dan dia mau mengerjakan selanjutnya sesulit apapun. Dan dia itu orangnya tidak mau sebetulnya. Apalagi kalau sudah sulit, dia cepat sekali menyerah. Tidak bisa. Tapi saya bilang coba dulu. Berarti ini sifatnya insidental ya, Iya. lebih ke situasional, kondisional dengan prosedur pendekatan yang secara dari hati ke hati lah, boleh kita bilang secara personal. Tidak ada. Ya, apalagi ini kan kita bukan urusan dengan anak kecil, ini kan dari orang dewasa ke orang dewasa, apalagi dengan profesi yang sama ya. Nah dari hal yang ibu lakukan sampai ibu menemukan sebuah solusi dalam mengambilkan keputusan dan mendapatkan hasil. Nah dari sepanjang proses yang ibu lalui seperti itu, adakah seseorang yang membantu ibu atau faktor-faktor lain yang mendukung ibu dalam melakukan? Mungkin ibu punya rekan sejawat yang lain atau sharing dengan rekan kepala sekolah yang lain, itu contohnya mungkin. Ya, saya sering-sering dengan teman-teman kepala sekolah atau pengalaman saya seperti ini. Baik, tapi kalau saya sharing dengan teman-teman yang sama dengan saya, yang ini saya jarang dengan guru-guru laki-laki. Kan saya tahu guru-guru laki-laki itu kan orangnya keras toh, susah untuk kita mau kompromi. Nanti pasti, ibu begini dan tidak. Saya sering ada ibu yang sudah pensiun, itu baik sekali itu orangnya masih. Dan saya banyak mendapatkan pengalaman dari dia itu. Dia sering bercerita dan saya lakukan itu. Saya pulang, saya juga berpikir bahwa untuk menghadapi guru atau teman yang seperti itu tuh harus selalu pendekatan dari hati. Jadi melalui pengalaman sharing dari teman-teman begitu. Jadi kita bisa membandingkan juga toh apa yang sebentar yang saya harus keputusan itu. Kadang nanti sampai di sekolah juga saya kumpul dan saya ceritakan. Kadang ada teman yang bilang, ini tidak mama, ini yang tidak. Saya bilang tetap sebentar saya kasih mereka pengertian begitu tuh bahwa keputusan ini seperti ini, hasilnya seperti ini, dan mereka tetap setuju kembali daripada menyetujui sebenarnya keputusan saya itu apa, mereka setuju. Baik Ibu ya, terima kasih. Berarti ada beberapa faktor internal dan eksternal ini. Nah, dari sekian yang saya tanyakan, dari cerita yang Ibu paparkan, dari kasus yang Ibu utarakan, pengalaman apa yang dapat Ibu terima? Pengalaman apa yang dapat Ibu rasakan pada diri Ibu sendiri pada saat Ibu mengambilkan keputusan seperti itu? Iya, pengalaman saya itu lebih kepada kepuasan begitu. Saya senang karena saya mengambil keputusan itu tidak tergesa-gesa, tetapi saya pikirkan nanti hasilnya seperti apa, nanti saya begini. Jadi setelah saya lihat hasilnya saya puas seperti itu dan saya senang. Artinya apa yang saya sampaikan mereka cerna dan itu berhasil. Jadi selama ini sepertinya tidak ada komplain begitu, karena apa yang saya sampaikan itu mereka menerima. Baik, terima kasih ya. Berarti ada kepuasan tersendiri selaku pimpinan bahwa sudah berhasil memanajemen diri dan memanajemen lembaga. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, mungkin bisa menjadi saran juga buat saya Ibu. Saya hanya ingin minta pendapat dari Ibu. Mungkin ini sebagai saran juga buat saya pribadi. Nah, saya yakin Ibu jauh lebih berpengalaman dari segi masa kerja,
bagaimana ibu pendekatan emosionalnya di sekolah selaku pengambilan keputusan. Nah, saya juga memiliki keinginan, pasti lama-kelamaan nggak mungkin saya akan stuck karir saya seperti ini saja. Kalau menurut ibu selaku pimpinan, mungkin ibu bisa ngasih saran ke saya, keputusan yang bagus itu keputusan seperti apa sih bu yang ibu lakukan? Mungkin ini sebagai refleksi juga buat saya. Ya, ini kan pengalamannya dari pengalaman saya. ibu Nanti kelak di kemudian hari kalau kami Pak saya sebenarnya kepala sekolah itu menjadi kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan itu lebih banyak jangan tergesa-gesa. Apapun itu masalah seberat apapun itu, kita harus tenang dulu, pikirkan dulu. Kemudian baru kita mengambil itu keputusan. Jangan tergesa-gesa di saat itu. Misalnya kadang teman-teman kita itu kan berbeda wataknya, ada yang keras, ada yang ini seperti ini. Jadi ketika mereka begitu ini, kita belum langsung cepat juga menanggapi. Begitu mereka omong begini mereka usul ini, kan ada yang mau usulannya dia itu harus saya. Tapi kita itu mendengarkan dulu. Lebih banyak kita mendengarkan mereka, menyimak apa maunya dia, kemudian baru kita mengambil satu keputusan begitu, jalan tengah begitu, seperti itu. Jadi dari itu tuh butuh kesabaran juga, kesabaran. Kalau tidak sabar maka tidak akan berhasil. Satu saja itu kesabaran, sabar. Sebagai seorang pemimpin itu sabar. Itu biar mau sehebat apapun kita, tapi kalau tidak sabar, kita tidak akan berhasil. Biar mau pintar gimana. Seperti itu saja. Baik, terima kasih Bu ya atas waktu untuk diwawancarai, atas masukannya juga untuk saya pribadi. Untuk ini saya ucapkan terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya saya bisa belajar lebih banyak dari Ibu, lebih sharing lagi. Mungkin secara emosional saya juga masih labil kayak Bu. Oke, selamat sore Bu. Terima kasih. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, mohon maaf mengganggu. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kesetiaannya. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya merupakan calon guru penggerak. Tujuannya saya melakukan wawancara untuk memenuhi tugas modul titik 1 tentang dilema etika. Nah, di sini topiknya bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan, pertimbangan apa yang Bapak ambil, dilema apa yang Bapak temukan. Saya sudah siapkan beberapa pertanyaan. Nanti Bapak silahkan untuk dijawab. Jikalaupun Bapak tidak berkenan untuk menjawab, tidak perlu juga dijawab. Namun sebelumnya saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya berkesempatan diwawancara oleh teman selaku calon guru penggerak. Dalam hal ini akan melakukan wawancara kepada saya. Perkenalkan, saya di sini selaku kepala sekolah SMK Kasimo, Dominikus Pandopala. Mungkin itu. Terima kasih. Nah, baik, saya mulai saja Pak ya. Ya. Oke, selama Bapak menjabat sebagai pimpinan di SMK Kasimo, nah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bapak alami selama Bapak menjabat? Oke, baik. Terima kasih. Terkait poin pertanyaan yang terkait bujukan moral, yang pertama yang saya lakukan, ini adalah hal yang memang sangat terkait bujukan moral ini memang sangat dilematis di dalam ketika kita mengambil satu kebijakan. Tentunya di sini yang pertama yang saya lakukan adalah bagaimana kita melihat mengkolaborasikan antara aturan yang ada dari pemerintah dengan yang ada di sekolah sehingga kita bisa sinkronisasi. Itu yang berikutnya. Yang terkait bujukan moral atau dalam pengambilan keputusan itu sendiri, tentunya saya melibatkan rekan-rekan
guru atau rekan-rekan Bapak Ibu guru dalam hal ini pengambil keputusan. Mungkin itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Nah, sekarang bagaimana Bapak menjalankan dalam hal pengambilan keputusan di sekolah ini? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan atau lebih yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebijakan. Baik, di sini yang saya lakukan mungkin yang pertama saya mengumpulkan Bapak Ibu guru dan kita mendiskusikan terkait dalam mengambil kebijakan tadi atau yang terkait permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi saya melibatkan, lebih pada melibatkan rekan sejawat. Itu yang Hanya rekan sejawat saja Pak? oh iya, selain rekan sejawat, yang kedua adalah komite sekolah. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengkolaborasikan antara aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan aturan yang ada di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Gitu. Ya, kalau begitu seperti itu Pak. Nah, di dalam keterlibatan pihak-pihak lain yang sudah Bapak sebutkan pada saat Bapak bagaimana membuat sebuah keputusan. Nah, bolehkah saya tahu Pak, mungkin Bapak mempunyai langkah, strategi atau prosedur yang bisa Bapak lakukan pada saat Bapak mengambil keputusan tersebut? Baik, yang pertama saya mungkin memanggil orang-orang yang terkait. Yang seperti dalam hal ini ketua komite, Bapak Ibu guru yang terkait seperti di sini kesiswaan dan BK. Di sini kita mendiskusikan titik permasalahan yang terjadi, yang kita temukan. Jadi setelah kita menemukan, baru kita mencari solusinya secara bersama-sama, baru kita putuskan. Itu yang saya lakukan. Nah, Sehingga saya di sini tidak mengambil keputusan yang sepihak. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk selanjutnya, dari prosedur tersebut atau teknis yang Bapak ambil, nah hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang sudah Bapak pernah tangani? Baik, terkait kasus yang memang pernah terjadi, yang pertama adalah khususnya di siswa itu sendiri. Dalam hal ini mulai dari tingkat kehadiran dan perkelahian yang terjadi dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Hal yang kita lakukan adalah kita melakukan sebelum kita melakukan, kita panggil pihak-pihak yang terkait di dalam untuk mengambil satu keputusan. Yang pertama kita diskusikan di antara tingkat guru yang mulai dari kesiswaan bersama dengan BK. Setelah itu kita panggil kedua belah pihak yang bertikai tadi. Di dalam pemanggilan itu kita melibatkan komite di dalamnya. Itu yang saya lakukan selama ini. Dan dari penyelesaiannya itu kita mengambil satu penyelesaian yang sangat baik dengan mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai tadi itu. Nah, itu yang selama ini kita lakukan. Yang saya lakukan. Sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya Pak, dari prosedural, langkah-langkah yang sudah Pak ambil sampai terjadi sebuah keputusan atau kebijakan yang Bapak keluarkan selaku pimpinan, adakah hal yang menantang yang Bapak temukan selama berproses tersebut? Hal yang menantang di sini mungkin yang dari beberapa yang kasus yang saya pernah tangani, dari orang tua yang pihak pelaku. Kadang-kadang di sini mereka lebih pada tidak terima. Kenapa hanya kami saja? Mereka itu lebih pada harus mencari tahu detailnya persoalan yang terjadi. Itu yang kadang-kadang mereka tidak terima. Namun dengan solusi atau masukan dengan beberapa teman-teman tadi itu kita masukkan, kita memberikan hal-hal yang untuk keluar dari titik persoalan tadi, namun mereka terima dengan baik. Berarti baru tantangan dari luar sekolah saja. Nah, kalau dari internal sendiri, mohon maaf nih Pak ya sebelumnya. Nah, mungkin Bapak selaku pimpinan pasti ada pro dan kontra lah di internal. Mohon maaf, bukan dalam artian saya ikut campur. Kalau menurut Bapak sendiri, ada hal yang menantang yang timbul dari internal sendiri gitu? Oh ya,
Nah, kalau dari internal sekolah sendiri, ya, tentunya pasti ada. Nah, pasti ada di dalam hal ini. Yang pertama dari khususnya ada Bapak Ibu guru yang memang sangat tidak setuju juga dengan misalnya pengambilan keputusan. Misalnya pengambilan keputusan yang saya lakukan selama ini adalah lebih kembali pada penyelesaian masalah dengan tanpa mengeluarkan siswa. Dengan kita menyelesaikan itu dengan mengambil jalan tengah atau jalan damai, sehingga kita lebih mengutamakan kebutuhan pendidikan dari anak-anak. Nah, itu tantangan yang dihadapi selama ini khusus dari Bapak Ibu guru tentunya ada. Namun di sini saya selaku pimpinan tetap mempunyai kebijakan, bahwa kebijakan yang saya ambil tidak mungkin salah atau tanpa merugikan pihak lembaga itu sendiri, mungkin itu. Nah, baik Pak ya. Nah, itu tantangannya. Kemudian pada saat Bapak menentukan keputusan atau dilema terhadap permasalahan yang akan Bapak putuskan, apakah Bapak sudah membuatkan suatu jadwal, misalkan jadwal pelaksanaan tindakan, atau Bapak lakukan pada saat hari itu juga ketika menemukan permasalahan yang menyebabkan Bapak mengalami suatu dilema untuk memutuskan sesuatu? Kalau terjadi seperti itu, hal yang saya lakukan, kita memutuskan misalnya kalau persoalannya sangat tidak rumit, maka pada hari itu kita langsung menyelesaikan. Tapi kalau memang persoalannya yang memang melibatkan banyak orang dan memang sangat fatal sekali, lebih fatal untuk anak-anak, keberlanjutan sekolah, maka kita menentukan hari lain untuk menyelesaikan persoalan itu sendiri. Nah, itu berarti relatif ya, tergantung jenis kasusnya ya. Berarti tergantung jenis kasus yang ditangani, tergantung pihak siapa yang dilibatkan. Seperti itu ya yang dapat saya simak. Nah, di sini Pak ya, selama ini berproses sampai didapatkan sebuah penetapan mungkin keputusan, ada nggak? Tadi kan sudah disebutkan tantangan, sekarang ada nggak faktor pendukung yang mendukung Bapak dalam membuat suatu keputusan sehingga dilema yang Bapak ambil itu menjadi sebuah keputusan yang tepat guna yang akan dirasakan oleh lembaga ini? Mungkin terkait dalam pengambilan kebijakan itu sendiri tentunya banyak pro dan kontra. Namun saya selaku pimpinan di sini, yang pertama tentunya ada begitu banyak orang yang masih mendukung terkait kebijakan-kebijakan yang saya ambil terkait moral dilema etika itu sendiri. Yang pertama ya, saya boleh sebut saya adalah yayasan, karena saya sangat mendukung sekali. Yang kedua adalah komite itu sendiri. Komite sangat mendukung sekali terkait misalnya beberapa penanganan kasus yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Banyak juga ya faktor pendukungnya. Nah, yang terakhir ini Pak ya, dari setiap keputusan yang Pak ambil, dari proses pengambilan keputusan yang Bapak lalui, bolehkah saya tahu pembelajaran apa yang dapat Bapak terima, atau hal apa yang Bapak dapat rasakan, pembelajaran apa yang Bapak terima dari sebuah keputusan yang Bapak buat? Pembelajaran yang saya dapatkan dari beberapa keputusan-keputusan yang saya putuskan, tentunya memang kembali lagi pada dilema etika sendiri ketika bagaimana bertentangan. Namun hal yang saya dapatkan adalah tentunya banyak hal perubahan baru khususnya di dalam lembaga pendidikan itu sendiri yang saat ini saya pimpin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahan karakter dari siswa itu sendiri. Saya merasakan di 2 tahun terakhir ini saya dipercaya menjabat menjadi kepala sekolah khususnya di SMK Kasimo ini. Yang pembelajaran yang saya paling petik adalah ketika sebelumnya siswa itu, sebelum saya menjabat, kenakalan dari siswa ya sangat tinggi atau karakter, mulai dari contoh saya yang sangat kecil adalah ketika kita suruh sisip dalam.
masih kita memaksakan. Namun ketika saya dipercayakan ada beberapa perubahan-perubahan yang saya lakukan, penataan-penataan, itu mulai terjadi perubahan. Nah itu ada satu kebahagiaan tersendiri yang saya rasakan, saya selaku pimpinan ketika saya melihat itu. Dan itu juga menjadi refleksi apa yang perlu harus diperbaiki lagi ke depannya. Nah, mungkin itu yang saya bisa jawab. Iya, baik Pak. Terima kasih sekali sudah mau menjawab semua pertanyaan dari saya. Nah, kemudian yang terakhir nih Pak, ini mungkin menjadi refleksi juga buat diri saya ke depannya. Jikalau saya diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah lembaga, entah itu di mana. Nah, menurut Bapak, apa yang dapat Bapak berikan kepada saya atau tips lah bagaimana sebuah keputusan itu yang tepat menurut Bapak? Kriteria keputusan atau kebijakan atau apalah penetapan yang menurut Bapak tepat guna menurut versinya Bapak selaku pimpinan. Baik, mungkin yang pertama yang saya bisa bagikan sedikit, tentunya apa yang kita yakini sebagai pimpinan pada saat itu ketika kita putuskan tidak merugikan orang banyak, maka itu yang harus kita lakukan, yang harus kita usul, karena yang kita yakini tadi adalah bermanfaat untuk orang banyak, terlebih untuk lembaga yang kita pimpin tadi itu. Nah, mungkin itu yang saya bisa kasih. Baik, terima kasih atas masukannya buat sendiri saya pribadi. Untuk ini saya rasa sudah cukup dan saya ucapkan banyak sekali terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, Selamat siang. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang, perkenalkan saya Ibu Dwi Agus Sucipta, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Komikato. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba menganalisis dan merefleksi hasil wawancara saya terhadap 3 kepala sekolah mengenai dilema etika ataupun bujukan moral yang dialami oleh ketiga kepala sekolah tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini saya memiliki 6 garis besar hasil refleksi dan hasil analisis saya. Nah, yang pertama, hal menarik yang muncul pada saat melakukan wawancara adalah ketiga kepala sekolah memiliki cara dan strategi tersendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpihak pada nilai-nilai kebijakan. Nah, adapun ketiga kepala sekolah ini, baik Pak Nikodemus Raja, Kepala Sekolah SD Negeri Komikato, Ibu Teresia, Kepala Sekolah SDK Totok, dan Bapak Domi, Kepala Sekolah SMK Kasimo Sumba. Nah, pada setiap kepala sekolah ini berdasarkan hasil wawancara yang saya amati, memang masing-masing orang memiliki strategi yang berbeda. Kalau Bapak Nikodemus Raja, mungkin karena pengalamannya yang sudah sangat banyak, tidak hanya dia memimpin di SD Negeri Komikato, namun sebelumnya pernah memimpin sekolah-sekolah lain. Nah, beliau lebih menekankan pada pendekatan yang sifatnya persuasif atau pendekatan secara langsung. Nah, kalau dengan Ibu Teresia, ini mungkin karena beliau merupakan seorang ibu, beliau itu menekankan dengan strategi yang sabar, pelan-pelan, dan penuh dengan pendekatan secara personal juga. Ini sangat berbeda dengan Bapak Dominikus Pandopala. Mungkin beliau karena kepala sekolah yang masih muda, yang masih energik, namun beliau lebih berpegang teguh pada prinsip, aturan dengan apa yang sudah disepakati. Nah, namun segala keputusan yang beliau ambil tetap berpihak pada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan di sekolah tersebut. Nah, itu hasil analisis yang pertama. Nah, hasil analisis saya yang kedua, ketiga kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan.
Nah, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli dan dalam pengambilan keputusan baru terdapat prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan meskipun belum lengkap. Nah, kenapa demikian? Sesuai dengan apa yang saya pelajari pada modul 3.1, di sini terdapat 9 langkah di dalam atau membantu memecahkan dilema etika, kurang lebih seperti itu. Yang pertama itu mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan. Nah, mungkin terlihat di sini berdasarkan video wawancara saya, dari ke-9 prosedur tersebut, prosedur keempat yang banyak tidak muncul. Karena apa? Nah, di sini kan pada prosedur yang keempat, di situ kan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang mereka alami, baik secara uji legal, uji standar profesional, uji institusi, uji publik, dan uji panutan. Nah, di bagian tersebutlah yang banyak belum muncul. Namun secara garis besar 9 langkah dalam membantu kepala sekolah untuk memecahkan dilema etika sudah nampak. Nah, terutama dalam nilai-nilai yang saling bertentangan sampai meninjau kembali keputusan dan hasil refleksi. Nah, kurang lebih seperti itu analisis saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, rencana kedepannya harus terdapat prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif dari pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor risiko dan dampak yang akan ditimbulkan. Nah, di sini perlunya prosedur yang khusus. Ya benar, di dalam memutuskan dilema etika, 9 langkah yang sudah diterapkan itu merupakan prosedur atau strategi yang tepat. Nah, di sini yang saya maksudkan adalah prosedur khusus itu relatif dalam permasalahan yang ditimbulkan. Sama seperti ketiga kepala sekolah yang sudah disampaikan. Di dalam pemecahan masalah atau bujukan moral yang beliau alami, nah itu relatif tergantung jenis permasalahan, tergantung besar permasalahan dan siapa yang terlibat di dalamnya. Nah, seperti yang sudah dicontohkan oleh Bapak Nikodemus Raja, terdapat gurunya yang malas boleh datang ke sekolah. Nah, beliau lebih melakukan pendekatan secara personal dari hati ke hati. Oh, ternyata orang yang bersangkutan memiliki permasalahan yang internal, namun itu tetap berdampak pada rekan guru lainnya. Mungkin di sini rasa ketidakadilan itu ada, namun pada saat beliau mengambil suatu keputusan tetap dikembalikan kepada forum lebih banyak karena beliau lebih ingin mendengar aspirasi dari rekan bawahannya tersendiri. Nah, sama seperti dengan Ibu Teresia, kepala SD Katolik Tok-Tok, beliau juga menggunakan prosedur dan strategi yang menurut beliau itu efektif sesuai dengan pengalaman beliau, mungkin sesuai dengan tingkat kesulitan permasalahannya maupun siapa yang terlibat di dalamnya. Nah, seperti yang sudah diceritakan oleh Ibu Teresia, beliau pernah mengambil keputusan terhadap guru yang sedikit arogan, acuh tak acuh, sering melalaikan tugas karena guru tersebut merupakan anak tanah istilahnya yang berdomisili di lingkungan sekitar sekolah, sedangkan beliau sendiri selaku kepala sekolah merupakan warga pendatang. Nah, di sini beliau juga melakukan pendekatan yang sangat panjang. Dari awal beliau mengajak ngobrol sampai akhirnya berhasil beliau membujuk dengan cara memberikan contoh lebih tepatnya. Kemudian selain memberikan contoh, beliau juga memberikan suatu wejangan bagaimana tupoksi selaku guru, bagaimana kode etik selaku guru, bagaimana posisi selaku guru, selaku pimpinan, selaku siswa, selaku tenaga kependidikan. Nah, namun pada akhirnya keputusan yang beliau ambil merupakan
keputusan yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang berdampak pada satuan pendidikan. Nah, beda halnya pada saat beliau menangani kasus siswa yang jarang juga datang ke sekolah. Nah, di sini beda perlakuan. Kalau terhadap guru, menurut beliau dia lebih melakukan prosedur pendekatan secara personal. Kalau untuk siswa, beliau lebih suka melakukan kunjungan ataupun home visit. Nah, kurang lebih seperti itu strategi yang dapat saya amati dari wawancara. Begitu juga dengan hasil wawancara saya dengan Bapak Dominikus Pandopala. Nah, mungkin beliau merupakan kepala sekolah yang masih muda, masih energik, dan beliau juga sering mengembalikan ataupun meminta suatu pertimbangan dari rekan-rekannya maupun dari wakanya tersendiri, bahkan dari yayasan. Namun prinsipnya beliau adalah kita pegang teguh kesepakatan yang sudah dibuat, kita pegang teguh komitmen, dan kita pegang teguh visi dan misi yang sudah dicanangkan. Kurang lebih seperti itulah strategi dari masing-masing kepala sekolah. Dan kemudian analisis saya yang keempat, saya akan menerapkan hasil keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana, berdampak jangka panjang, dan semua pihak yang ada tidak ada yang dirugikan. Nah, di sini tepat sekali menurut saya berdasarkan hasil pembelajaran di modul 3.1, 9 langkah ini merupakan langkah yang sangat efektif, yang efisien dalam memecahkan masalah dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, dari ke-9 langkah tersebut, langkah yang keempat semestinya menjadi perhatian kita, menjadi alur kita sebelum kita mengambil suatu keputusan ataupun membuat suatu keputusan. Nah, di mana hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah uji legal. Yaitu tepat sekali, karena bila permasalahan tersebut merupakan tindak pidana hukum atau kasus yang bersangkutan dengan hukum, maka dilema etika atau uji 9 langkah ini tidak bisa kita teruskan. Nah, kemudian dari uji ilegal baru kita bisa lanjutkan pada uji standar profesional. Apakah ini melanggar kode etik atau SOP kita selaku pimpinan? Apakah ini permasalahannya melanggar kode etik penyelenggara pendidikan, penyelenggara profesi kependidikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan uji intuisi, uji publikasi. Apakah permasalahan yang diputuskan berdampak, misalkan menjadi permasalahan yang viral, menjadi permasalahan yang kontroversi, ataupun lain sebagainya. Nah, kemudian uji panutan ini juga sangat perlu. Apa yang menjadi penuntun kita dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, baru dilanjutkan dengan langkah kelima, langkah keenam, dan sampai pada akhirnya langkah 9, yaitu meninjau kembali keputusan dan refleksi. Dan keputusan dengan menggunakan 9 langkah ini, niscaya keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang memiliki dampak jangka panjang. Kemudian itu keputusan yang memiliki nilai-nilai kebijakan, dan barang tentu tidak ada yang dirugikan satu sama lain, seperti yang sudah dilakukan oleh ketiga kepala sekolah tersebut. Tidak ada hal yang dirugikan seperti pada kasusnya Pak Niko, gurunya tersebut pada akhirnya rajin datang ke sekolah, dan pada kasus Ibu Teresia, dan sehingga guru yang dibilang arogan sedikit tidaknya mulai sadar diri, mulai introspeksi diri, dan mulai berubah mengikuti kode etik keprofesiannya. Dan Ibu Teresia sendiri sudah mampu menyadarkan bahwa guru tersebut salah. Itu pun timbul dari inisiatif dirinya sendiri. Namun tetap dalam hal ini beliau tidak menghakimi, sehingga menimbulkan dampak
rasa keadilan dan tidak ada yang dirugikan, baik itu guru tersebut maupun guru yang lain yang ada di sekolah tersebut. Nah, tidak hanya itu juga, termasuk siswa juga yang juga tidak dirugikan. Kemudian hasil analisis saya yang berikutnya, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu lingkungan kelas pada saat menyelesaikan kasus dihadapi oleh murid. Ya, benar sekali. Setelah saya mempelajari modul ini, setelah saya melakukan wawancara terhadap 3 kepala sekolah, nah, di sini saya akan terapkan 9 langkah dalam hal mengambil keputusan yang merujuk pada dilema etika atau rujukan moral pada kelas yang saya ampu. Bagaimana saya dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul pada siswa saya sendiri. Nah, seperti hal yang sudah saya lakukan di tahun pelajaran sebelumnya, ada satu siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, namun banyak yang mengeluh terhadap siswa-siswa yang lain kenapa siswa ini datang terlambat. Nah, setelah saya melakukan home visit, ternyata siswa tersebut memiliki permasalahan di dalam intern keluarganya. Nah, namun dari permasalahan itu kita gali fakta apa yang timbul, kemudian nilai-nilai yang saling bertentangan, melakukan uji, kemudian melakukan restitusi atau mengajukan uji regulasi sampai ke 9 langkah tersebut. Dan pada akhirnya hasil keputusan yang saya ambil terhadap siswa tersebut tidak merugikan siswa lain juga. Nah, kemudian yang terakhir, analisis saya terakhir, dari ketiga kepala sekolah yang saya wawancarai, saya mendapatkan pesan moral yang beragam dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang nantinya dapat saya jadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan. Ya benar, pada akhir sesi saya menyelipkan satu pertanyaan lebih. Menurut pengalaman Bapak, pengalaman Ibu selaku kepala sekolah, selaku pimpinan, apa yang bisa diamanatkan pada saya, apa yang bisa Bapak Ibu mau berikan kata-kata motivasi agar menjadi tuntunan buat saya. Nah, di sini dari ketiga kepala sekolah saya mendapatkan berbagai macam pesan moral sesuai dengan pengalaman beliau pada saat mengambil keputusan. Nah, dari Bapak Nikodemus Raja, permasalahan tersebut merupakan hal yang tidak bisa kita hindari, dan menurut beliau pimpinan atau kepala sekolah itu adalah tempat penampungan permasalahan. Kemudian pesan moral yang kedua, beliau selalu menyampaikan segala hal permasalahan yang ditimbulkan itu seyogianya diselesaikan dengan penuh kesabaran, dengan penuh pendekatan agar suasana kondusif dapat tercipta. Kurang lebih seperti itu. Sama seperti dengan Ibu Teresia dalam pengambilan keputusan dengan melihat berbagai karakteristik dari lingkungan sekolahnya, beliau lebih menekankan dengan metode kesabaran, pelan-pelan dan hati-hati. Nah, berbeda dengan Bapak Dominikus Pandopala, beliau lebih menekankan pada kesepakatan yang sudah disepakati dengan konsekuensi yang sudah atau akan mereka alami. Nah, kurang lebih seperti itu. Namun semua hal tersebut, satu hal yang sama yang saya dapat adalah segala bentuk permasalahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, kurang lebih seperti itu hasil analisis yang dapat saya amati dari wawancara yang saya lakukan terhadap ketiga kepala sekolah yang sudah saya wawancarai. Nah, di akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih sudah menjadi narasumber bagi saya, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu tentunya untuk saya berbagi. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih kembali.